Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Mazmur 23 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memeringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan adalah gembalaku. Dunia ketika diciptakan oleh Allah pada pertama kali, dunia itu sungguh amat baik. Bahkan itu adalah kata-kata Allah sendiri. Tetapi saudara, setelah dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam dan Hawa, dunia menjadi sesuatu yang buruk. Dunia menjadi sesuatu yang memusuhi manusia. Bahkan di antara manusia saja, masing-masing saling menyakiti, saling melukai. Dunia tidak lagi ramah seperti ketika pertama kali dijanjikan oleh Allah, tapi dunia justru menjadi musuh manusia. Saudara-saudara, tetapi Mazmur 23 ini adalah penghiburan bagi kita yang ada dalam dunia, dan kita mengalami begitu banyak penderitaan, keterpurukan, bahkan kita dimusuhi oleh orang-orang, manusia-manusia lain, saudara-saudara kita, atau bahkan teman-teman kita, bahkan orang tua atau anak kita sendiri pun bisa memusuhi kita dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi saudara, Mazmur 23 ini menjadi penghiburan bagi kita. Mazmur 23 ini tulis oleh Daud ini menjadi penghiburan bagi kita. Saudara, Daud sendiri dia mengalami begitu banyak penderitaan ketika dia ada dalam dunia. Dia mengalami problem keluarga, bagaimana anak-anaknya saling memperkosa, saling membunuh, dan yang paling buruk dalam hidup Daud adalah anak yang paling dikasihinya berniat merebut kerajaannya. Anak yang begitu dikasihi sejak kecil, anak itu justru menginginkan kematiannya. Oh saudara-saudara, dunia begitu memusuhi Daud. Bahkan keluarganya sendiri, anak-anak yang begitu dikasihi, begitu memusuhi dia. Tetapi Daud kemudian menulis Mazmur 23. Mazmur 23 ini menjadi penghiburan bagi Daud. Tapi Mazmur 23 ini juga menjadi penghiburan bagi saya dan saudara. Daud menulis di dalam dunia yang penuh dengan keburukan, di dalam dunia yang penuh dengan orang-orang yang memusuhi Daud. Tapi Daud menulis, Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, di dalam adat kepercayaan Yahudi, seorang gembala adalah orang yang memelihara domba-domba, menjaga domba-domba, membawa domba-domba yang tersesat kembali ke dalam kumpulan, sehingga tidak ada domba-domba yang keluar dari kumpulan. Daud percaya bahwa Allah adalah gembalanya. Dan Daud melanjutkan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membaringkan di padang rumput yang hijau. Di sini Daud merasa bahwa Allah, sekalipun dia ada dalam dunia yang memusuhi dia, keluarga yang memusuhi dia, tetapi Daud percaya bahwa Allah mencukupkan segala sesuatu, mencukupkan kebutuhan jasmaninya. Daud kemudian melanjutkan, ia menyegarkan jiwaku. Ia membimbing aku di jalan yang benar. Saudara-saudara, sekalipun dunia memusuhi Daud, tapi Daud percaya bahwa Allah membimbing dia. Allah menyegarkan jiwanya. Sekalipun jiwanya kadang-kadang merasa kusut, merasa gelap karena dimusuhi oleh keluarganya, anak-anaknya, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah akan tetap menyegarkan jiwanya. Daud kemudian melanjutkan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, di sini juga Daud percaya bahwa Tuhan sebagai gembala, sekalipun orang-orang memusuhi dia, sekalipun begitu banyak lawan-lawan, bahkan keluarganya sendiri menjadi lawannya, tetapi Daud percaya bahwa Allah akan menyediakan hidangan bagi Daud di hadapan lawan-lawannya. Dan Daud juga percaya bahwa pada akhirnya Daud akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, rumah Tuhan di sini yang dimaksud tentu bukan bait Allah. Karena apa saudara? Karena bait Allah baru dibangun oleh anaknya Salomo di kemudian hari. Bait Allah yang dimaksudkan oleh Daud di sini adalah tempat kediaman Allah, yaitu surga. Daud percaya bahwa satu hari nanti dia akan diam bersama Allah di surga sepanjang masa. Sekalipun hidup ini penuh dengan penderitaan saudara, tetapi kita harus memiliki iman dan kepercayaan seperti Daud bahwa Allah itu adalah gembala kita. Ia akan membimbing kita di jalan yang benar. Kita tidak akan takut sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Dan satu hari kelak
kita akan diam bersama Tuhan di rumah Tuhan sepanjang masa. Pagi ini saudara, apa masalah? Apa penderitaanmu? Percayalah kepada Allah sebagai gembala. Ia akan membimbing kita di jalan yang benar. Ia akan menjadi gembala yang baik bagi kita. Dan satu hari kelak kita akan diam bersama Allah di rumah Allah sepanjang masa. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar dari Mazmur 23. Mazmur yang menggambarkan bagaimana Tuhan menjadi gembala bagi Daud. Terima kasih Tuhan untuk firman. Ini menjadi penghiburan bagi kami, agar ketika ada dalam dunia yang penuh penderitaan, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah gembala yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.